Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini vlog pertama saya. Mengapa saya memutuskan untuk membuat vlog ini? Karena bisa dibilang hampir beberapa tahun ini, oh ya, saat ini usia saya 38 tahun. Di bulan April ini, saya merecord video ini di tanggal 30 April, di mana bulan April merupakan eh, bulan di mana saya bertambah umurnya menjadi 38. Nah, saya mikir mencoba evaluasi, rasanya saya tidak ada banyak perubahan gitu. Sedangkan saya punya mimpi besar yang dimana sudah saya tulis di buku catatan ini yang udah menjadi buku eh, digambar sama anak saya pada saat kita pulang kampung gitu. Terus saya bawa buku ini, dia pengen gambar, terus tapi tiba-tiba nggak ada buku lagi. Akhirnya saya kasih buku ini dan sudah menjadi coret-coretan gini. Tapi di sini saya punya catatan pada tanggal 24 Maret, pada 15 September 2024. Di sini saya melakukan perjalanan ke Balikpapan, ada kerjaan di sana. Nah, eh, pada saat ini kondisinya saya sedang membaca buku eh, Atomic Habit gitu. Atomic Habit. Tiba-tiba bagaimana caranya kita membuat suatu perubahan yang kecil yang dimana nanti bisa membuat suatu kebiasaan yang bisa membangun kita menjadi lebih baik lagi. Tapi buku itu sudah saya beli di awal tahun 2024. Buku itu tidak terbaca sampai sekarang di umur 38 tahun. Rasanya perjalanan hidup saya begitu-gitu aja. Sedangkan saya punya mimpi di mana yang sudah saya tuliskan ini, saya menuliskan bahwa di usia 52 tahun bisa menjadi pemimpin Partai Hijrah Indonesia, yang dimana partai tersebut bisa mengusung presiden dari partai sendiri. Lalu sebelumnya itu 15 tahun lagi. 15 tahun lagi di usia 52 tahun itu mimpi saya seperti itu gitu. Setelah itu sebelumnya di 10 tahun lagi dari sekarang, yaitu usia saya di sini saya tulis 47 tahun, saya bisa memimpin Partai Hijrah Indonesia, mengikuti pemilu dan masuk ke parlemen threshold, di mana suaranya bisa bisa mengambang bisa mengikuti ambang batas gitu. Nah, saya di sini ditargetkan 7% suara nasional. Berarti 10 tahun dari sekarang 2024, waktu itu bekas pemilu, berarti ditambah 10 mungkin 2054 gitu. Nah, mundur lagi 5 tahun sebelumnya di usia 42 tahun sudah berhasil bangun bisnis dengan omset 100 miliar per bulan dengan profit perusahaan di 15%. Ini sudah saya tulis di sini proyeksi kira-kira membayangkan 15 tahun lagi saya seperti apa di usia 52 tahun, terus di usia 10 tahun lagi di usia 47 itu saya seperti apa, di usia 5 tahun lagi itu proyeksi saya membayangkan diri saya akan seperti apa gitu. Ini sudah saya tulis di sini. Tapi kenyataannya setelah buku ini ditulis itu tidak pernah satupun saya coba untuk melangkahkan kaki saya untuk menuju ke arah sini. Nah, itulah alasan mengapa saya membuat vlog ini, agar setidaknya saya mencoba untuk membuat dokumentasi diri saya yang mampu bisa berubah setiap harinya untuk menjadi lebih baik gitu. Setidaknya itu menjadi 3 milestone kehidupan tersebut harus diwujudkan. Saya terus begitu, hidup dengan tujuan hidup dan goal yang telah ditetapkan akan membuat gairah yang membara. Semua membutuhkan ikhtiar, doa, dan ilmu. Karena kesuksesan untuk meraih itulah kunci untuk
kesuksesan itu, yaitu ilmu konsisten, dalami, selesaikan. Itu apa namanya, persepsi saya tentang ilmu. Lalu doa, semua yang dilakukan hasilnya serahkan pada Sang Maha Bijaksana, gitu. Lalu ikhtiar, lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Totalitas, ini dasar saya coba untuk menjalankan atau menggapai goal saya di 15 tahun yang akan datang. Nah, di sini juga saya sudah merincikan apa activity dalam kesehariannya, gitu. Dalam sebulan saya harus mengejar apa, dalam seminggu saya harus mengejar apa, dalam sehari saya harus mengejar apa. Nah, cuman saya punya beberapa ide lagi, gitu. Ide lagi yang ada di dalam kepala tapi saya belum coret-coret. Tapi yang terpikir adalah saya punya suatu trigger dalam dalam satu harinya, yaitu saya bisa membuat video, gitu. Itu trigger saya ngebuat vlog perjalanan saya untuk menjadi lebih baik. Karena dari dulu saya punya masalah bagaimana saya nggak konsisten untuk memberhenti ngerokok, gitu. Nah, saat ini saya masih merokok dan saya berharap besok saya udah berhenti dan saya videokan lagi apakah saya konsisten memang berhenti. Nah, itulah fungsi dari saya ngevlog ini, gitu. Memang tidak sempurna, tapi setidaknya saya mencoba. Eh, Mungkin sekian dulu dari saya ngevlog ini karena eh, saya berupaya bagaimana setiap harinya saya eksekusi, tidak menunggu untuk sampai sempurna, tapi saya belajar menyempurnakan apa yang sudah saya lakukan, gitu. Itu prinsip saya sekarang, karena sebelumnya saya berpikir bagaimana membuat sempurna dulu, tapi itu tidak pernah berjalan, gitu. Dan satu lagi kelemahan saya tuh kurang berani melakukan interaksi dengan banyak orang, gitu. Saya tapi saya seorang yang introvert, gitu. Seorang yang introvert yang dimana saya butuh trigger untuk dekat sama orang, ngobrol banyak dengan orang, itu saya butuh trigger, gitu. Saya berpikir bahwa mungkin membuat vlog ini adalah bisa menjadi trigger saya untuk eh, apa namanya, untuk membuka gembok eh, pikiran bahwa saya seorang introvert, gitu. Dengan adanya vlog ini, saya berharap saya bisa keluar dari kungkungan bahwa saya seorang introvert, gitu. Dengan ini saya berharap bisa banyak ngobrol sama orang. Dengan video ini saya punya tujuan bahwa saya harus ngupload dan yang lainnya, dan saya punya journey apakah saya bisa nge-review target saya sebulan kemarin itu tercapai atau tidak, gitu. Itu sih alasan saya kenapa saya harus ngebuat vlog ini. Ini hak hak nol, gitu bisa dibilang. Besok H1, H2 berdasarkan eh, 15 tahun lagi yang akan terjadi pada hidup saya, apakah bisa saya mewujudkan mimpi saya yang sudah saya bukukan dalam catatan ini yang sudah diobrak-abrik sama anak saya, tapi masih ada catatan saya mengenai impian saya 15 tahun lagi saya membayangkan menjadi seperti apakah bisa terwujud atau tidak. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi jurnal saya dan menjadi metode saya untuk bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam isi kepala saya menjadi sebuah pembicaraan, menjadi sebuah omongan, atau menjadi monolog, gitu. Karena saya akui, saya dulu tuh agak susah untuk mengeluarkan isi kepala saya melalui omongan. Jadi biasanya saya mengeluarkan mengeluarkan isi kepala saya melalui tulisan, gitu. Kalau saat ini saya mau berubah, gitu. Karena eh, di, di di tujuan yang menjadi ketua partai dan yang lainnya itu butuh
retorika, butuh butuh orator yang ulung gitu. Itulah mengapa alasan saya untuk membuat vlog ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.